Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah jumpa dengan Rasulullah. Jadi merupakan golongan tabi'in. Walaupun begitu, Uwais mendapatkan tempat istimewa pada sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yatim, tidak memiliki bapak, hanya tinggal dengan ibunya yang berasal dari Yaman. Kemudian Uwais memiliki penyakit sopak yang membuat kulitnya belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Seorang perempuan tua yang lumpuh. Ibunda Uwais Al-Qarni lumpuh, kakinya tidak bisa berjalan. Uwais Al-Qarni senantiasa merawat dan memenuhi semua perintah dan permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit dikabulkan oleh Uwais Al-Qarni, yaitu ibunya ingin dapat melaksanakan ibadah haji. Mendengar permintaan sang ibunya, Uwais kemudian merenung, karena Uwais dan ibunya hidup miskin. Uwais merenungkan perjalanan Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais Al-Qarni sangat miskin dan tidak punya kendaraan satupun. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar agar sampai ibunya melaksanakan ibadah haji. Kemudian dibelilah seekor anak lembu, karena tidak mungkin pergi haji naik lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Orang-orang yang ada di sekitarnya melihat perbuatan Uwais Al-Qarni, menganggap Uwais Al-Qarni adalah gila. Masya Allah, tak pernah ada hari yang dilewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais Al-Qarni. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Kurang lebih ada 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Kalau tidak salah dari riwayat. Begitu juga dengan otot Uwais Al-Qarni yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Ternyata terbesit bahwa Uwais Al-Qarni dengan naik turun bukit menggendong lembu bermaksud untuk menggendong lembu setiap harinya, karena berlatih untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Alangkah besar cinta Uwais Al-Qarni pada ibunya. Masya Allah. Ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Di hadapan Ka'bah ibunya dan anak itu berdoa. Uwais memintakan ampunan bagi sang ibu kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bercucuran air mata. Ibunya yang heran menanyakan kepada Uwais, kenapa engkau mendoakan ibu untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Uwais dengan sabar menjawab bahwa dengan terampuni dosa ibunya, maka
ibu akan masuk ke surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawa Uwais ke surga. Subhanallah. Ridallahi fi ridal walidain wa syuhtullahi fi syuhtul walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kebencian, kemurkaan Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, karena keinginan Uwais Al-Qarni yang tulus dan penuh cinta, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan karunia untuknya. Uwais ketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya, hanya tinggal bulatan putih di telapak tangannya. Hikmah, ibrah dari bulatan yang disisakan tersebut adalah sebagai tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenali Uwais Al-Qarni. Beliau berdua sengaja mencari sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, "Wahai Umar dan Ali bin Abi Thalib, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman." Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Uwais Al-Qarni sengaja berkunjung ke kota Madinah karena ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menempuh perjalanan jauh dan sesampainya di Madinah, segera ia mencari rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Keluarlah seorang saraya membalas salamnya. Segera saja Uwais menanyakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumah karena sedang berada di medan perang. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Uwais tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya. Ia datang dari jauh untuk berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. "Engkau harus lepas pulang. Selepas berjumpa dengan Rasulullah, segera kembali pulang," pesan ibunya. Akhirnya karena rasa taat kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Karena hal itu tidak mungkin Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu Uwais pun segera berangkat pulang, mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai. Nabi Muhammad SAW menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mengatakan kepada Siti Aisyah bahwa tamunya adalah penduduk langit karena ketaatannya kepada ibunya. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat bertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni sebagai penghuni langit kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW menyampaikan, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia memiliki tanda putih di tengah telapak tangannya.
Sesudah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, "Satu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarkan, mohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Kemudian waktu terus berganti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Khalifah Abu Bakar pun telah digantikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais Al-Qarni sebagai penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada para sahabat, terutama kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir, pengembala unta dan domba yang tak punya apa-apa. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti bawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais Al-Qarni berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais seperti yang pernah dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata terlihat tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya dan menjawab Abdullah. Mendengar jawaban, Uwais kemudian dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah." "Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" kata Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Uwais berkata, "Nama saya adalah Uwais Al-Qarni." Dalam pembicaraan mereka diketahui bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Hal tersebut yang membuat Uwais Al-Qarni baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais Al-Qarni membacakan doa dan mengistighfarkan untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais Al-Qarni, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda." Seperti dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangannya, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dan baitul mal kepada Uwais Al-Qarni untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais nampak dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui oleh orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui oleh orang lain." Beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Berita wafatnya Uwais Al-Qarni menggemparkan penduduk Yaman. Uwais Al-Qarni yang bukan siapa-siapa dan hanya fakir yang tidak dihiraukan orang, tapi saat hari kematiannya banyak orang yang tidak dikenal datang berebutan untuk mengurus jenazahnya. Sejak itu ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu.
Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakannya tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah kisah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada ibunya, pemuda yang tidak dikenal di bumi namun terkenal di langit. Mudah-mudahan ibrah kecintaan kita kepada ibu kita mudah-mudahan ditingkatkan dan diteladani sesuai dengan teladan Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.